Pertanian merupakan sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang agraris memiliki sumber daya alam pertanian yang sangat berlimpah. Namun, semakin berkembangnya zaman, lahan pertanian di Indonesia ini semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan jumlah kebutuhan lahan yang semakin banyak. Alih fungsi lahan ke non pertanian ini dapat digunakan seperti permukiman, industri, dan digunakan sebagai usaha. Tujuan pembuatan video ini yaitu yang pertama, mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi dari peralihan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan yang kedua yaitu sanksi apa sajakah yang akan diberikan kepada pelanggar yang melanggar alih fungsi dari pertanian menjadi lahan non pertanian. Yang terakhir, pandangan apa sajakah dari masing-masing taruna yang melakukan survei tersebut. Pada video ini kami akan mengambil objek di Desa Banyuraden, tepatnya di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian ini begitu terjadi sangat cepat. Dapat dilihat dari citra satelit pada tahun 2010 masih banyak lahan yang digunakan sebagai pertanian. Kemudian ini perbandingan dengan citra satelit tahun 2023, lahan pertanian yang semakin berkurang. Dampak dari alih fungsi lahan ini yang pertama tentunya dampak negatif. Dampak negatif ini berupa berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan menurunnya produksi pangan, khususnya padi ya, sawah, karena daerah Banyuraden ini kan daerah sawah sebelumnya ya. Dengan adanya kafe-kafe ini mungkin lahan berkurang, petani juga mungkin kehilangan profesinya dan kesulitan untuk menemukan lahan baru ya, karena nilai semakin tinggi. Dan juga dampak lainnya itu berkurangnya resapan air, menurunnya lahan hijau. Selain dampak negatif, tentu di sini juga ada dampak positif yang diberikan ya, dengan adanya kafe-kafe ini tentu membuka lapangan kerja baru bagi khusus muda-mudi atau warga sekitar yang bisa bekerja di kafe tersebut, dan juga memberikan nilai lebih ya, nilai tanah akan semakin meningkat di sekitar kafe tersebut. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang ini dapat diberikan sanksi administratif yang berupa: pertama, peringatan tertulis; kedua, penghentian sementara kegiatan; ketiga, penghentian sementara pelayanan umum; keempat, penutupan lokasi; kelima, pencabutan izin; keenam, pembatalan izin; ketujuh, pembongkaran bangunan; kedelapan, pemulihan fungsi ruang; dan yang terakhir, denda administratif. Pak, ini kalau misalkan ini kan tadinya sawah Pak ya? Iya. Pertanian Pak berarti. Terus Bapak ini kan sebagai ngarit di sini Pak ya? Iya. Itu semakin banyaknya bangunan di sini tuh, apakah Bapak akan sulit untuk mencari? Jelas sulit Pak ya? Terus ada lahan lain nggak sih Pak selain ini, apa sering emang di sini Pak dari cari lainnya? Cari lainnya. Terus bangunan ini tuh awal tahun berapa sih Pak? Tahun 2000 itu udah mulai bangunan di sini Pak ya? Jadi sebelum dibikin tempat usaha ini penggunaannya apa Pak? Sawah semua ya? Sini Sawah sampai semua. sana ya Pak? Iya. Dari ujung ke ujung Pak ya berarti? Padi ya? Yang paling lama itu baru kan? Ini baru Pak? Baru 15 tahun. Ya ini apalagi mau dibangun lagi Pak ya? Iya. Kalau ini mau dibangun lagi ya. Jalan nih Pak ya? Enggak sih. Ini kan langsung sampai sana lagi Pak? Habis tangan. Nah itu Pak, habis tanahnya Pak, karena dibangun terus Pak ya. Mana pandangan Bang Rizky terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini Bang?
Pandangan saya sendiri terkait alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian ya, terdapat dampak negatifnya. Kalau dari dampak negatifnya itu seperti mengurangi lapangan pekerjaan para petani sih, karena sawah-sawah mereka kan dipakai untuk alih fungsi menjadi kafe ini gitu kan. Dan beberapa hal lainnya seperti kurangnya penyerapan air di saat hujan yang dapat menyebabkan tergenangnya air dan bisa merawankan hal bencana banjir gitu. Tapi di balik dampak negatif tersebut tuh bagi saya ada dampak positifnya juga. Dampak positifnya itu membuka lapangan pekerjaan baru, seperti contohnya bisa jadi barista jika kafe ini bisa jadi barista, pelayan dan sebagainya, dan menjadi sarana juga untuk para mahasiswa atau para pelajar untuk produktif lah menjalankan aktivitasnya dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun hal-hal lainnya. Bagi saya sih kayak gitu aja. Terima kasih atas pendapatan.